Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aura Salbila Putri dengan NIM 230051114. Di sini saya melakukan yaitu menjawab pertanyaan dan mata kuliah kebutuhan identifikasi dan sumber belajar yang diberi tugas oleh Ibu Setiawati MSI, di mana saya akan menjawab pertanyaan yang dikasih oleh ibu tersebut. Yang pertama yaitu jelaskan kedudukan identifikasi kebutuhan dan sumber belajar di dalam program PLS, dan jelaskan pula apa pentingnya identifikasi kebutuhan dan sumber belajar yang dilakukan dengan memberikan contohnya. Jadi menurut saya identifikasi kebutuhan dalam program belajar adalah sebuah proses yang menentukan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sementara sumber belajar adalah sumber informasi atau materi yang digunakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan tersebut. Jadi pentingnya identifikasi kebutuhan ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran ini relevan dan efektif. Contohnya tuh seperti ada di dalam pelatihan karyawan di industri makanan, di mana identifikasi tersebut bisa mencakup sebuah keterampilan kebersihan dan keselamatan. Sementara sumber belajar ini bisa berupa video instruksi dan produksi yang tertulis. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan konsep kebutuhan manusia dan konsep kebutuhan belajar manusia disertai dengan contoh. Jadi konsep kebutuhan manusia adalah kebutuhan dasar atau keinginan yang diperlukan langsung dalam hidup dan kesejahteraan manusia secara umum, seperti makanan, tempat tinggal, dan rasa aman. Sementara konsep kebutuhan belajar manusia adalah sebuah kebutuhan spesifik yang terkait dengan proses pembelajaran seperti informasi, keterampilan, atau pemahaman tentang suatu topik. Contoh kebutuhan manusia ini adalah seperti makan dan air. Sementara kebutuhan belajar manusia adalah sebuah akses terhadap buku dan sumber belajar untuk meningkatkan sebuah pengetahuan tentang topik tertentu. Yang ketiga itu yaitu sebutkan dan jelaskan kebutuhan belajar manusia ditinjau dari segi usia. Kalau kebutuhan belajar ini tidak terpenuhi, apa akibat yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan? Yang pertama yaitu balita dan anak prasekolah. Jadi ada beberapa kebutuhannya. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk eksplorasi dan pemahaman dunia sekitar. Yang kedua yaitu kebutuhan akan pengembangan motorik halus dan kasar. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan interaksi sosial awal dengan teman sebaya dan orang dewasa. Yang kedua yaitu anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar ini juga terbagi menjadi 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan akan pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua yaitu kebutuhan akan pengetahuan sosial dan moral. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan pengembangan keterampilan yang kreatif dan penemuan. Yang ketiga itu yaitu remaja. Remaja juga memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan akan eksplorasi, identitas, dan parasi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kebutuhan akan keterampilan internasional dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan informasi tentang kesehatan reproduksi dan kesejahteraan mental. Jika kebutuhan belajar ini tidak terpenuhi dalam konteks pendidikan non-formal atau luar sekolah, individu yang bersangkutan mungkin mengalami berbagai akibat seperti keterbatasan pengetahuan. Jadi kurangnya akses terhadap informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Yang kedua yaitu keterbatasan keterampilan, di mana tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif di dalam kehidupan sehari-hari atau pasar kerja. Yang ketiga yaitu keterbatasan peluang.
di mana keterbatasan peluang ini adalah untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup dan mencapai potensi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir yaitu rasa tidak percaya diri, di mana rasa ini kurang percaya diri dan memiliki harga diri yang terendah karena tidak dapat memenuhi tuntutan belajar dan pengembangan pribadi. Yang keempat yaitu selain kebutuhan belajar, kita juga perlu mengidentifikasi sumber belajar, jelaskan kenapa, dan jelaskan pula jenis-jenis sumber belajar yang ada di masyarakat serta beri contoh gambaran penggunaannya. Jadi mengidentifikasi sumber-sumber belajar itu penting karena sumber-sumber ini juga menyediakan sebuah informasi, materi, atau pengalaman yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu buku dan materi cetak, di mana buku dan materi cetak ini berupa seperti buku, jurnal, paduan, dan materi cetak lainnya yang menyediakan sebuah informasi yang terstruktur dan dapat diakses dengan mudah. Contohnya, seseorang siswa yang menggunakan buku teks untuk mempelajari sebuah materi pelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu media elektronik, seperti video pelajaran, podcast, dan presentasi multimedia, di mana menyediakan cara interaktif dan menarik untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Contohnya, seseorang yang dapat menonton sebuah video tutorial online untuk mempelajari sebuah keterampilan yang baru. Yang terakhir yaitu internet dan sumber online. Internet ini menawarkan sebuah akses tak terbatas ke berbagai sumber belajar seperti situs web, platform e-learning, dan forum diskusi. Contohnya tuh seseorang mahasiswa yang dapat memberi atau mencari sebuah informasi tambahan tentang topik tertentu melalui pencarian online atau mengikuti kursus online. Soal yang kelima yaitu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pendayagunaan sumber belajar. Jelaskan 2 saja diantaranya dengan memberikan contoh yang konkret. Yang pertama yaitu relevansi, di mana sumber belajar ini harus relevan dan kebutuhan belajar individu atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Misalnya, jika seseorang ingin mempelajari bahasa asing untuk bekerja di luar negeri, sumber belajar yang relevan adalah kursus bahasa yang menawarkan sebuah keterampilan berbicara dan menulis dalam bahasa yang diinginkan. Yang kedua yaitu keandalan, di mana sumber belajar ini harus dapat dipercaya dan memiliki kualitas yang baik. Keandalan ini juga dapat memastikan informasi yang diperoleh dari sumber belajar tersebut akurat dan dapat diandalkan. Contohnya, ketika mencari informasi tentang kesehatan, seperti harus memiliki sumber belajar yang didukung oleh penelitian ilmiah dan publikasikan oleh organisasi atau institusi termuka dalam bidang kesehatan. Sekian dari jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.